paketnya. Jadi bisa dipandu, Bapak memandu lewat video pembelajaran ini ya. Tentu saja ini di kelas 7 semester 2 untuk tingkat SMP dan sederajat. Iya. Bapak ambil satu ilustrasi dari buku paket juga. Ini gambar. Di sini terjadi hubungan atau interaksi sosial yang kita bahas khusus aritmatika mengenai perhitungan perekonomian yang terjadi di sosial masyarakat ya. Kemudian ya, dalam contoh ini akan kita buat dan kita bahas contoh-contoh yang sederhana saja yang terjadi khususnya di dalam kehidupan masyarakat. Yang akan kita bahas untuk terlebih lanjut itu tentang penjualan dan pembelian. Kemudian di antara penjualan itu dan pembelian tentu saja ada suatu keuntungan atau kerugian. Dan nanti akan kita tambahkan dengan membahas mengenai bunga, pajak dan diskon atau potongan harga. Juga mengenai bruto, neto dan tara. Nanti ini akan kita bagi dalam beberapa video pembelajaran. Ini kita buat dalam durasi yang seminim mungkin supaya sesuai dengan waktu yang disediakan ya. Yang berikut ini ada beberapa contoh yang terjadi di masyarakat. Ini juga contoh bisa dilihat di dalam buku paket matematika, silakan dibuka. Cuman di sini kita jelasin hanya singkat saja. Yang pertama adalah Pak Subur. Pak Subur ini adalah tukang bubur ayam. Nah, tentu saja sebelum Pak Subur berjualan, dia harus mempersiapkan segala bahan-bahan untuk bisa dijual. Kemudian seperti biasa setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, tentu saja untuk membeli bahan pokok bubur ayam tersebut, Pak Subur ini ternyata mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah. Dia mengeluarkan uang 1 juta rupiah untuk membeli semua bahan-bahan yang diperlukan untuk bubur ayam tersebut. Nah, dan biaya 1 juta itu Pak Subur bisa membuat sekitar 130 porsi gitu ya. 130 porsi dengan dia jual per porsinya seharga 10.000 rupiah gitu ya. Nah, kemudian pada waktu Pak Subur mau berjualan itu ternyata dia bisa menjual bubur ayamnya sebanyak 110 porsi gitu ya. Kalau tadi dia membuat 130 dan ternyata hanya laku 110 porsi. Nah, tentu saja 20 porsi tidak terjual. Tetapi apakah Pak Subur mengalami untung atau rugi? Nanti kita lihat. Ini Pak Subur. Kemudian contoh yang kedua. Yang kedua itu namanya Pak Soso ya. Pak Soso dia jualan tukang bakso ya. Beliau jualan bakso sama seperti Pak Subur. Beliau
memerlukan suatu dana, dia menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan-bahan yang diperlukan untuk bakso. Nah, kemudian dengan bahan uang 800.000 dia mampu membuat 120 porsi ya. 120 porsi bisa dia buat dengan biaya 800.000 dengan harga per porsinya Rp8.000. Kemudian pada hari dia berjualan terjadi hujan. Ternyata pada saat dia mau berjualan turun hujan di tempat Pak Soso sehingga jualannya tidak habis semua. Cuman Pak Soso hanya bisa menjual 90 porsi ya. 90 porsi dari 120 porsi. Oke. Nah, apakah beliau rugi? Nanti kita hitung sekalian. Yang kedua dan ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga ini Pak Sarto, ini tukang sate. Nah, Pak Sarto juga memerlukan suatu dana. Dia menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sate tersebut. Nah, Pak Sarto dia membuat rata-rata 100 porsi dengan biaya 700.000. Harga per porsinya adalah 10.000 ya, 10.000 per porsi. Kemudian sama seperti Pak Soso, pada saat beliau mau jualan terjadi hujan dan dagangannya satenya hanya terjual 70 porsi dari yang sudah beliau buat sekitar 100 porsi ya, berarti 30 porsi tidak terjual. Nah, apakah beliau mengalami kerugian? Nanti kita lihat, kita bahas sekaligus dari Pak Subur, Pak Soso, dan Pak Sarto. Oke. Nah, yang pertama dari Pak Subur. Pak Subur mengeluarkan biaya tadi sebesar 1 juta ya. 1 juta, sedangkan yang dia jual hanya 110 porsi kali 10.000 per porsinya, maka total beliau dapat 1.100.000. Oke, nah tentu saja ini ada lebih ya, ada lebih. Biayanya 1 juta, dia jual 1.100.000. Itu Pak Subur. Kemudian yang kedua Pak Soso. Pak Soso mengeluarkan biaya sebesar 800.000. Sementara beliau menjual baksonya hanya 90 porsi kali 8.000 per porsinya. Totalnya beliau dapatkan uang 720.000. Padahal biayanya 800.000. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Pak Sarto. Biaya yang beliau keluarkan sebesar 700.000, sedangkan beliau menjual hanya 70 porsi dikalikan 10.000, totalnya 700.000. Nah, dari ketiga contoh ini akan kita lihat ada yang untung dan ada yang rugi dan ada yang pas. Pak Subur ternyata dia untung 100.000 karena dia jual 1.100.000, sedangkan biayanya 1 juta, jadi untung 100.000. Kemudian ini bisa dibuat suatu rumusan bahwa cara untuk menghitung keuntungan adalah dengan mengurangkan penjualan dan pembelian. Jadi 1.100.000 dikurangi 1 juta menjadi 100.000. Oke ya. Jadi Pak Subur mendapat keuntungan 100.000. Kemudian Pak Soso itu ternyata dia rugi 80.000
karena biayanya 800.000, sedangkan terjual dia mendapatkan 720 sehingga mengalami kerugian 80.000. Bagaimana cara menghitung rugi? Nah, caranya pembelian dikurangin saja dengan penjualan, oke ya. Sehingga 800.000 kurangi 720 sehingga dia mengalami rugi 80.000. Nah, yang terakhir Pak Sarto, biaya yang dikeluarin 700, penjualannya 700 juga, jadi beliau impas ya, tidak rugi dan tidak untung. Sedang untuk perhitungannya tinggal mengurangi saja antara penjualan dan pembelian. 700 dikurangi 700 jadi 0 ya. Jadi beliau tidak rugi dan tidak untung. Nah, dalam hal ini bagaimana supaya untung dan bagaimana kalau rugi dan bagaimana ketika impas. Dalam ketiga contoh ini Bapak kira bisa disimpulkan bagaimana cara menghitung untung dan bagaimana cara menghitung rugi dan bagaimana ketika transaksi penjualan itu adalah impas. Ini ketiga contoh tersebut. Oke. Nah, contoh lain, beberapa contoh yang bisa kita lihat. Misalkan untuk menghitung persentase. Nah, dari Pak Subur dan nah, coba kita lihat. Ini Pak Subur tadi mengalami keuntungan 100.000. Nanti kita hitung bagaimana cara menghitung persentasenya. Oke ya. Dan yang mengalami kerugian tadi rugi kita hitung 80.000. Kira-kira bagaimana cara menghitung berapa persen dia rugi dan berapa persen keuntungan. Cara menghitung tinggal kita bagikan saja ke harga awal ya, ke biaya awal. Nah, contohnya persentase keuntungan itu dari Pak Subur untungnya 100.000, jadi 100.000 tinggal kita bagikan dengan harga awal 1 juta, kemudian kita kalikan dengan 100%, gitu ya. Kemudian 100.000 per 1 juta itu menjadi 1/10. Kemudian kita kalikan dengan 100 sehingga kita dapatkan 10%. Jadi Pak Subur mengalami keuntungan sebesar 10%. Itu cara menghitung persentase ya. Untung dan rugi juga cara menghitungnya persentase sama saja. Jadi kalau untungnya berapa, bagikan dengan harga awal. Nah, sekarang kalau ruginya berapa, bagikan juga dengan harga awal. Nah, kalau ruginya Pak Soso 80.000, maka 80.000 kita bagikan dengan biaya awal 800.000. Ya, jadi dibandingkan ke awal ya, bandingkan ke awal. Kemudian setelah dikalikan 100, ini menjadi 8 kali 80 dikali 100%. 8/80 menjadi 1/10 kali 100 menjadi 10%. Jadi ternyata kerugiannya 10% dan keuntungan juga sekitar 10%. Itu cara menghitung berapa persen dari keuntungan maupun dari kerugian ya. Yang berikut satu contoh soal lain, walaupun nanti ada beberapa contoh yang akan kita bahas. Misalkan ini ada selusin pensil dibeli dengan harga 35.000. Selusin 35.000 ya, dan dijual semua dengan harga 39.000. Nah, 39.600.
Berapakah untungnya? Untungnya adalah tinggal dikurangi saja ya. 39.600 dikurangi 36 jadi 3.600. Nah, berapa persenkah keuntungan tersebut? Oke, sebagai solusi ini kita buat tentukan dulu harga pembelian dan berapa harga penjualan, tinggal dikurangi saja harga penjualan dikurangi pembelian, sehingga ya jadi keuntungannya hanya 3.600. 3.600 tinggal kita bagikan dengan harga awal untuk mendapatkan persentase. Jadi 3.600 dibagi 36.000 kalikan 100%, sehingga ini menjadi 10%. Oke ya. Nah, kemudian contoh yang kedua dari soal-soal yang kita buat, soal sederhana aja ya. Ini ada sepeda, dibelinya dengan harga 3 juta. Kemudian dia jual kembali dengan keuntungan 12%. Oke. Kemudian kira-kira berapa rupiahkah keuntungannya? Keuntungan dari 12% ya. Dan berapakah harga jualnya? Nah, berapakah dijualnya sehingga dia untung 12%. Oke. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan kembali. Dari sepeda yang dibelinya 3 juta dan keuntungannya 12% ya. Nah, akan kita hitung berapa ribu keuntungannya dan berapa persen berapa rupiah keuntungannya dan berapa dia jual sehingga dia untung. Oke. Nah, solusinya kita buat sederhana saja. Keuntungannya tadi adalah 12%, tinggal 12% kita kalikan dengan 3 juta, sehingga 12/100 kali 3 juta ini kita dapati menjadi 12 dikali 30.000 ya, yang 100 habis pembagian dengan digit 02 ya, sehingga tinggal 12 kalikan 30.000 menjadi 360.000. Jadi keuntungannya 360.000, sementara dia beli 3 juta. Berarti dijual, harga jual kita singkat dengan HJ dan harga beli kita singkat dengan HB, maka dijualnya adalah harga belinya tambahkan dengan keuntungan, atau 3 juta tambahkan 360.000. Jadi dia jual 3.360.000. Itu solusi yang pertama ya. Solusi lain sebenarnya bisa langsung kita hitung. Nah, bisa langsung kita hitung berapa harga jualnya. Oke. Caranya tinggal kita jumlahkan persentase keuntungan dengan harga beli. Jadi 100 ditambah 12%. Oke. Sehingga menjadi 112. Nah, kemudian 112% kita kalikan saja dengan 3 juta. Sehingga kita dapatin 112% itu 112/100 kali 3 juta. Sehingga menjadi 112 dikalikan dengan 30.000 menjadi 3.360.000. Jadi harga jual bisa kita dapatkan langsung tanpa harus menghitung untung terlebih dahulu. Jadi lebih singkat ya. Tinggal menjumlahkan harga beli dengan keuntungan. Lalu bagaimana kalau rugi? Kalau rugi jangan dijumlahkan tetapi dikurangin. Misalnya ini rugi 12%, maka 100 dikurangi 12 menjadi 88. Oke ya. Ya.
Contoh yang ketiga, ini ada barang terjual 720.000 dengan keuntungan 20%. Ya. Ini tentukanlah harga pembelian dari barang tersebut. Oke, nah di dalam 720.000 itu sudah termasuk keuntungan 20%. Gitu ya. Jadi harga belinya adalah di luar dari 20%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat solusi yang kita buat. Solusi sederhana saja. Jadi tinggal kalau mengalami keuntungan, maka persentase tinggal dijumlahkan dengan keuntungannya 20%. Ya, menjadi 120. Ketika mengalami kerugian, maka ini bukan dijumlah tapi dikurang. Nah, setelah dijumlahkan karena untung menjadi 120%, kemudian 120% kita kalikan dengan harga awal, yaitu harga beli ya. Nah, 120% dikalikan dengan harga beli itu ternyata menjadi 720.000 ya. Itu 120% tadi setelah dijumlahkan harga beli dengan keuntungan, totalnya adalah 720.000. Nah, kemudian maka harga beli kita hitung menjadi 720.000, tinggal kita bagikan dengan jumlah persentase tadi, yaitu 120%. Jadinya 720.000 dibagi 120 per 100 ya, atau 120%. Atau kalau kita ubah menjadi perkalian, menjadi 720.000 kali 100 per 120, tinggal dibalik ya. Sehingga kita dapatkan ini menjadi 720 dibagi 120 itu menjadi 6.000. 6.000 kita kalikan dengan 100 menjadi 600.000. Jadi ternyata dia beli itu barangnya adalah seharga 600.000. Jadi yang 720.000 itu adalah harga jual, bukan harga beli ya. Dia beli 600.000 dan keuntungannya 20%, sehingga menjadi harga jualnya 720.000 ya. Jadi keuntungannya sekitar 120.000 ya. Ya, itu cara menghitung, bagaimana cara menghitung harga beli ketika diketahui harga jualnya. Ya. Cuma nanti untuk singkatnya ini, kalau seperti ini jenis soalnya, maka tinggal kita bagikan saja dengan jumlah persentase. Bagikan dengan jumlah persentase kalau mengalami untung. Sedangkan kalau mengalami kerugian, bukan dibagikan dengan jumlah persentase ya, tetapi dibagikan dengan hasil, bagikan dengan total hasil pengurangan persentase apabila mengalami kerugian. Jadi supaya dibedakan ya, ketika rugi dan ketika untung. Ya, cukup sekian dalam video ini. Kita buat hanya satu sesi dulu. Ini nanti untuk materi berikutnya di video berikutnya yang kedua. Ini ada sekitar 3 video pembelajaran yang kita buat dalam matematika sosial. Perlu diperhatikan juga untuk memantapkan nanti, supaya disarankan supaya mengerjakan latihan sebanyak mungkin yang ada di buku paket
tentu saja sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan dipaksakan ya. Dan bisa dilihat soal-soalnya itu di bab 5 halaman 63 buku paket matematika ya. Silakan dilatih lagi supaya lebih mantap. Kemudian nanti untuk tes uji akan kita ambil nilainya lewat GCR. Silakan masuk supaya nanti di sana ada soal, dan kemudian silakan dijawab semua soalnya, dan jangan lupa klik tombol kirim, ikon kirim untuk memastikan bahwa pekerjaan Anda telah selesai gitu. Jangan sampai sudah selesai mengerjakan ikon kirim tidak diklik, maka sia-sialah pekerjaan Anda karena nilai tidak akan tertera di dalam daftar nilai gitu ya. Oke, selamat belajar dan semoga berhasil dengan baik. Dan cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Sekian dan terima kasih.